2022 kemarin adalah menjadi tahun yang sangat begitu pelik untuk saya. Bagaimana tidak? Menganjak ke tahun 2022, Januari tepatnya, channel YouTube saya kena ban. Dan ini sangat begitu menghancurkan karir, reputasi saya di dunia per-YouTuban tentunya. Dan di situ memang saya merenung, banyak sekali terjadi masalah pada saat tahun 2002 awal. Saya sedih karena saya berpikir ini akan menjadi hal yang tidak baik-baik saja. Dan betul, ternyata mengawali tahun 2022, waktu kemarin, tahun kemarin ya, sangat begitu berliku perjalanan saya. Hutang bertambah sampai saya tidak bisa membayar kreditan motor Honda Vario saya. Sangat begitu pelik. Dan akhirnya dengan terpaksa kendaraan satu-satunya pun yang saya miliki saya lepas untuk mengurangi beban saya pada saat itu. Dan akhirnya memang usaha YouTube saya pun kemarin saya bubarkan. Lalu saat itu saya pun sempat menjadi marketing salah satu broker broker lokal, yang pada saat itu saya menjadi marketingnya, mencari nasabah untuk trading di salah satu pialang Indonesia lokal. Dan sangat sedih sekali gitu ya. Ada yang mau ikut trading kemarin itu pas mau lebaran saya. Betul-betul lebaran, gak ada duit sama sekali. Sampai saya mengelus dada ya. Sedih saya kalau ingat. Saya ingat betul gaji saya 1,5 bulan di perusahaan trading itu sekitar 600.000 rupiah. Ada saya berhasil mendapatkan nasabah. Tapi last minute dia deposit 50 juta, last minute uangnya di withdraw kembali. Dan akhirnya saya pun tidak mendapatkan poin atau fee dari prospekan saya itu karena gak jadi. Di situ sangat-sangat saya begitu kecewa, sedih, merenung, dan banyak sekali awal tahun 2022 gejolak saya, sampai bahkan berhutang ke rentenir juga pernah gitu ya. Rumah saya belum selesai waktu pada saat kemarin itu. Ibaratnya saya dan keluarga kecil saya hanya tinggal dirangkai saja. Udah nyari mau selesai, tapi masih banyak ini itunya. Sedih di situ. Keuangan saya memang terganggu. Secercah harapan, sedikit harapan yang saya sampai berharap gitu ya. Ada proyek baru mau launching dari Lado Octanico yang disebut Metaforce. Sebelum di Metaforce kan saya juga menjalankan Forsage. Tapi Forsage kemarin saya kurang begitu sukses di Forsage BUSD karena pembinaan, utamanya pembinaan dan edukasi di tim saya kemarin waktu di Forsage tidak sematang dan semapan Mr. Dollar Team seperti sekarang gitu ya. Jadi kemarin kurang maksimal di Forsage. Dan di situ memang pas launching Metaforce
ya saya sedikit ada harapan baru di saya. Dan di situ pun di Metaverse saya betul-betul tidak ada modal ya. Saya tidak ada modal, saya hanya mengandalkan ikuti free slot yang diadakan oleh Mr. Lado tentunya ya. Dari free slot itulah yang membangkitkan saya. Ternyata pada saat satu malam saja lewat free slot itu saya mendapatkan limpahan ya. Ini menjadi titik balik saya kemarin. Saya mendapatkan limpahan dari satu malam itu sekitar $2.000 atau ya 30 jutaan. Nah, di situ saya betul-betul bersyukur, sujud syukur. Ya, ibaratnya saya bisa mencicil hutang saya kemarin. Dan ya disitulah titik balik saya gitu ya, untuk membangun, membesarkan kembali proyek Mr. Lado melalui Mr. Dollar Team. Tentunya memang kita setiap mengawali perjalanan, setiap kita mengawali apapun itu pasti akan ada yang namanya kesukaran dan kesusahan. Terbukti memang 1 bulan pertama launching dan ya sekitar 1,5 bulan Mr. Dollar Team berdiri, banyak sekali cobaan dan cabarannya, termasuk ya fitnah dari kompetitor karena berbeda persepsi mengenai limpahan. Tapi kita difitnah, tim scam, tim penipuan. Tapi saya menerimanya dengan ikhlas fitnah itu, dan saya buktikan sekarang bahwa mereka hanyalah fitnah dan memang fitnahnya tidak terbukti. Dan terbukti Mr. Dollar Team terus naik grafiknya gitu ya, dari bulan ketemu bulan, dan sekarang luar biasa ya. Di tahun 2022 pertengahan ya akhir dari Juni, Juli, Agustus ya, ibaratnya saya mendapatkan aura baru ya di Mr. Dollar Team ini. Alhamdulillah, hasil demi hasil dari limpahan global saya dapat, dari pembinaan tim saya dapat juga luar biasa. Dan di situ menjadi titik balik saya. Akhirnya saya bisa menyelesaikan rumah saya. Memang saya membangun rumah dari zaman Forsage gitu ya, tapi ya terhenti, tersendat karena kurang modal. Dan di sini saya lanjutkan lagi di proyek Metaverse, dan alhamdulillah ya, saya tahu bukan rumah mewah, tapi ini adalah rumah layak huni untuk keluarga saya ya. Dan memang saya berprinsip kalau tempat tinggal kita nyaman, aman untuk keluarga, segala macam inspirasi itu bakal datang sendiri gitu ya. Saya mempunyai pikiran seperti itu. Makanya saya memang kemarin ya, kalau saya berhasil di Metaverse, saya pokoknya yang pertama saya benahi adalah rumah saya. Saya harus selesaikan dulu. Setelah saya selesaikan rumah, ya tentunya saya membayar hutang-hutang saya semua. Alhamdulillah gitu ya, hutang besar, kecil, semuanya terbayar. Dan ya kemarin kan satu motor saja saya tidak bisa pertahankan. Saya lepas begitu saja karena saya nggak kuat lagi gitu ya. Ya itu motornya motor cicilan, sebetulnya sudah lunas. Saya sekolahin lagi BPKB-nya, tersendat, terus saya serahin aja motornya ke bank. Sudah tidak sanggup lagi saya membayar, kata saya. Dan di situ saya pertama kali juga ya membeli motor lagi. Alhamdulillah, ada buat modal prospekan lagi, kata saya.
mahkota PCX 160 cc cash saya beli, alhamdulillah ya, dan luar biasa. Perjalanan di situ dimulai gitu ya. Saya ya alhamdulillah Mr. Dollar Team menjadi jauh lebih baik, beraura gitu kan, dan benar-benar Mr. Dollar Team menjadi tim yang pembeda dari tim lain gitu ya. Kalau tim lain yang ya ibaratnya yang jauh lebih besar dan banyak membernya juga dari Mr. Dollar Team tidak sanggup dan tidak mampu untuk memanajemenkan, untuk mengatur segala limpahan pasif income-nya untuk para member. Dan luar biasa gitu ya, Mr. Dollar Team itu semua bisa dilakukan. Kita bisa memanage, kita bisa mengontrol, kita bisa mengkonsep dan mengkondisikan limpahan di Metaverse yang ada di dalam matrix system supaya betul-betul tepat guna dan betul-betul bisa terarah kepada para member pilihan Mr. Dollar Team. Dan di situ luar biasa itu ya, dan betul-betul limpahan yang ada di Mr. Dollar Team terbukti, testimoni berdatangan setiap hari tanpa henti, dan wow, betul gitu ya. Apabila kita berniat ingin mensukseskan orang lain, ingin bermanfaat untuk orang lain, ternyata kita sendirinya akan jauh lebih sukses. Dan itu yang saya rasakan. Alhamdulillah itu ya, member Mr. Dollar Team yang sekalipun pasif masih mempunyai penghasilan. Apalagi yang aktif. Ada salah satu member saya, beliau modal cuman 50.000 ke saya. Saya cuman punya 50.000 Bung Yus, beli DAI $3. Saya ingin merubah hidup saya dengan itu. Awalnya saya ragu, ini orang apa, kata saya. Tapi amazing, berkat dia ya ikuti arahan saya, sekarang dia sudah bisa sukses, bahkan mungkin tersukses di Mr. Dollar Team setelah saya. Sudah bisa renovasi rumah, ya, terus juga punya penghasilan yang luar biasa. Dan ini amazing, ini saya sangat begitu terharu gitu ya. Ternyata memang di Metaverse ini kesuksesannya bukan hanya untuk para tim leader. Member yang biasa pun bisa bermetamorfosis menjadi seorang big leader dan berhasil di Metaverse. Dan salah satu member saya telah membuktikannya. Bukan satu member, banyak member yang lain juga yang telah terbukti sukses di Mr. Dollar Team. Dan amazing, luar biasa. Alhamdulillah, awal tahun 2023, tepatnya ya di ulang tahun pernikahan kelima, saya juga bersama istri nambah satu lagi unit saya ya. Saya beli cash Pelos 2022 ya, seharga 315 juta. Ya, alhamdulillah ya. Kalau saya pikir dalam jangka 6 bulan saja rumah selesai, kebeli juga, keganti juga motor baru, terus bisa nambah mobil lagi dalam jangka 6 bulan, ini sesuatu hal yang fantastik dan luar biasa. Tentunya ini diperlukan konsep, strategi, dan pematangan. Anda memang di Metaverse ibaratnya memerlukan sebuah kapal yang siap mengantarkan Anda ke pelabuhan satu dengan ke pelabuhan yang lain. Anda tidak bisa memilih sembarang kapal tentunya ya. Anda harus memilih kapal yang terbaik, yang betul-betul mempunyai progresif, yang betul-betul peduli tentunya ya, yang betul-betul peduli terhadap para membernya. Leader yang lain yang jauh lebih pintar dari saya banyak, terus terang saja. Saya bukanlah leader terpintar yang ada di Indonesia. Tapi ya,
Anda harus memilih leader yang betul-betul peduli kepada Anda. Bukan hanya leader yang ngejar Anda pada saat ingin closing saja, dia kejar-kejar Anda. Setelah di-closingkan, setelah Anda daftar ke dia, Anda ditinggalkan. Nah, dan di Mr. Dollar Team tidak seperti itu. Anda di Mr. Dollar Team betul-betul dididik, dibina untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi dari sebelumnya. Terima kasih, Anda telah menjadi sebagian keluarga dari Mr. Dollar Team. Assalamualaikum.